Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Agustina akan mempresentasikan mengenai analisis problematika non-linguistik pembelajaran bahasa Arab di sekolah tingkat menengah kelas 7. Langsung saja kita ke slide 2. Nah, di sini ada mengenai pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran ialah suatu proses interaksi antara guru dan siswa atau pendidik dan peserta didik, baik secara langsung seperti pembelajaran tatap muka maupun tidak langsung, yakni melalui berbagai media pembelajaran. Nah, ini diungkapkan menurut Nina M. Armando tahun 2019. Nah, adapun langsung saja ke yang selanjutnya, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab atau Al-Lughah Arabiyah merupakan salah satu bahasa Semitic yang termasuk pada rumpun bahasa Semit dan berkerabat dengan bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa Neo-Arami. Nah, bahasa Arab memiliki penutur yang lebih banyak dari rumpun bahasa Semit lainnya, yaitu lebih dari 280 juta orang. Nah, ini diungkapkan oleh Aprida pada tahun 2017 dalam jurnalnya. Nah, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pembelajaran bahasa Arab merupakan proses mengorganisasi dan mengatur lingkungan peserta didik agar mereka mampu menguasai bahasa Arab atau proses pemberian bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Nah, mengenai pembelajaran bahasa Arab, mungkin untuk awalnya kita harus mengetahui apa itu pembelajaran bahasa Arab, dan setelah kita mengetahui, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, pada slide ketiga ini, peneliti akan membahas mengenai problematika pembelajaran bahasa Arab. Nah, jadi secara teori itu terdapat dua macam problematika dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu problematika linguistik dan yang kedua adalah problematika non-linguistik. Ini diungkapkan oleh Arifuddin tahun 2020 seperti itu ya. Sebelumnya problematika terlebih dahulu. Sebenarnya problematika dalam pembelajaran itu apa sih? Problematika dalam pembelajaran yaitu suatu hal yang dapat menghambat terjadinya proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran kurang maksimal atau bahkan tidak tercapai. Mungkin seperti itu kurang lebihnya ya. Kemudian lanjut ya ke pengertian problematika linguistik. Nah, yang tadi yang terbagi dua. Yang pertama mengenai problematika linguistik. Nah, problematika linguistik, erat kaitannya dengan masalah ketidakmampuan peserta didik dalam menguasai bahasa Arab. Nah, ini problematika linguistik ini terdapat pada internal bahasa Arab tersebut gitu ya. Ini contohnya seperti peserta didik tidak menguasai qawaid, peserta didik tidak bisa membuat struktur kalimat, kemudian peserta didik tidak mampu atau belum mampu dalam menghafal kosakata dan menghafal jumlah-jumlah mufidah lain seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, problematika linguistik, non-linguistik. Nah, non-linguistik adalah berkaitan dengan kendala peserta didik dalam menguasai bahasa Arab tetapi di luar kebahasaan. Jadi sebaliknya dari yang tadi, contohnya itu seperti motivasi belajar, media belajar, kemudian sarana belajar, waktu, kemudian lingkungan dan lain sebagainya di luar kebahasaan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai problematika yang lebih mengerucut, yaitu nah di sini saya akan membahas lebih mengerucut lagi, yaitu dalam problematika dalam non-linguistiknya di luar kebahasaan bahasa Arab tersebut gitu. Karena apa? Karena di lapangan saya menemukan bahwasannya tuh beberapa anak gitu ya, atau beberapa peserta didik lebih dominan problematikanya itu ada di non-linguistik. Jadi masalahnya itu dari luar. Seperti itu. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, sebelum ke mengenai membahas masalah lebih rinci lagi ya, slide selanjutnya yaitu mengenai prosedur pengumpulan penelitian. Sebenarnya prosedurnya bagaimana? Seperti itu. Jadi prosedur yang saya gunakan melalui pengumpulan wawancara, kemudian datanya melalui observasi dan dokumentasi. Sehingga setelah peneliti melakukan penelitian dan melakukan analisis data yang penulis temukan di lapangan, dapat diketahui bahwasannya ada beberapa problematika pembelajaran gitu dalam pembelajaran bahasa Arab seperti itu. Ya, jadi mengenai analisis mengenai wawancara dan analisis data seperti itu. Kemudian mengapa sih disebut problem atau masalah seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, bahwasanya
hal-hal tersebut mengganggu tercapainya tujuan pembelajaran seperti itu, baik bagi siswa ataupun pendidiknya. Makanya hal-hal tersebut nanti yang saya akan jelaskan itu disebut sebagai masalah, seperti itu, disebut sebagai problem, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya langsung ke inti. Di sini akan membahas problematika non linguistik seperti itu. Yang pertama itu problem dari pendidik atau guru. Nah, guru merupakan komponen penting ya dalam belajar, terutama dalam hal menentukan kesuksesan belajar siswa. Maka dari itu guru harus benar-benar kompeten dalam proses kegiatan belajar mengajar seperti itu ya. Karena pada dasarnya di lapangan itu saya menemukan bahwasanya guru itu memiliki masalah-masalah tersendiri gitu, baik dalam metode penyampaiannya sehingga menghambat gitu proses pembelajaran seperti itu, ataupun gurunya yang kurang kompeten dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang kedua, motivasi dan minat belajar. Nah, problem ini merupakan sesuatu yang amat lumrah ya, sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan belajar secara maksimal. Nah, dan kebanyakan saat wawancara di tempat tersebut bahwasanya di sekolah tersebut itu murid-murid atau peserta didik memang minim dalam minat belajar bahasa Arab gitu, entah faktor dari dalam atau faktor dari luar. Kemudian yang selanjutnya ada sarana belajar. Nah, sarana belajar yang kurang baik akan membentuk suasana belajar yang tidak kondusif dan memperburuk pencapaian hasil belajar seperti itu. Sarana belajar juga saya menemukan bahwasanya di sekolah tersebut itu memang belum memadai ya. Jadi sarana belajar masih berfokus pada guru dan buku bahan ajar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu problem metode pembelajaran. Nah, metode harus sesuai dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik. Jika tidak, maka akan menjadi suatu problematika. Dan guru biasanya yang harus memiliki figur ya, memiliki peran dalam memilih metode pembelajaran yang baik gitu bagi murid-muridnya. Ini bersambung pada problematika yang nomor 1 ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya lingkungan dan waktu. Nah, lingkungan yang kurang mendorong peserta didik untuk berbicara akan mempengaruhi khususnya keterampilan berbicaranya. Jadi maksudnya di sini kurangnya bi'ah lugawiyah pada sekolah tersebut gitu, sehingga kurangnya keterampilan berbicara gitu ya. Padahal ada 4 keterampilan yang harus dikuasai peserta didik gitu, yaitu maharatul kalam, maharatul kitabah, maharatul qiraah, maharatul istima, seperti itu. Begitupun juga waktu yang kurang cukup untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, sedangkan di sekolah tersebut belajar bahasa Arab hanya 1 pertemuan dalam seminggu, dan itu pun hanya 1 jam, kurang lebih 1,5 jam ya. Dan itu tuh sangat kurang untuk peserta didik dalam mempelajari bahasa Arab, sehingga terbentuknya keterampilan berbahasa gitu yang baik dan benar seperti itu. Kemudian slide selanjutnya, bagaimana solusinya? Nah, seperti itu. Jadi ada juga solusi yang saya tulis ya terkait problematika yang tadi disebutkan. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengelompokan peserta didik. Yang dimaksud pengelompokan peserta didik di sini adalah pengelompokan berdasarkan pada kemampuan mereka atau ability grouping. Nah, jadi di sini peserta didik harus dikelompokkan berdasarkan kemampuan. Misalkan peserta didik yang berkemampuan tinggi, berkemampuan menengah, dan berkemampuan rendah. Sehingga apa? Sehingga nanti peserta didik akan bersaing sesuai kelompok mereka, sesuai yang setara dengan mereka. Dan itu akan menghasilkan persaingan yang kondusif. Dan manfaatnya yaitu peserta didik yang lain yang memiliki kemampuan di bawah yang tinggi, yang rendah, dan yang menengah itu dapat bersama dalam mempelajari pembelajaran gitu ya, dapat kondusif serta tidak akan ketinggalan gitu dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu penerapan berbagai model pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang tepat merupakan salah satu kunci sukses pembelajaran. Nah, di sini tentu saja karena peserta didiknya banyak, karakteristiknya berbeda-beda, maka pemilihan model pembelajaran juga harus berbeda-beda, harus memiliki model pembelajaran yang beragam, sehingga peserta didik tersebut dapat
bersosialisasi atau dapat berkomunikasi, dapat menyatu dengan model pembelajaran yang telah ditentukan gitu, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, mungkin seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu memaksimalkan penggunaan media. Media daring atau online memungkinkan proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara fleksibel, tidak terikat ruang dan waktu. Nah, jadi di samping peserta didik itu belajar melalui gurunya di kelas, nah, guru juga harus bisa mengarahkan peserta didik untuk memaksimalkan penggunaan media, baik ketika berada di sekolah maupun berada di rumah, sehingga peserta didik dapat menggunakan media tersebut untuk proses pembelajaran. Contohnya, guru bisa memberikan tugas yang mana guru tersebut mengarahkan tugas tersebut harus melalui media daring atau media online seperti itu, sehingga pembelajaran dilaksanakan secara fleksibel dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Pembelajaran pun kondusif antara di kelas ataupun di rumah gitu, seperti itu. Mungkin hanya sekian, diselanjutkan ke slide berikutnya yaitu mengenai dokumentasi. Nah, ini dokumentasi terkait saya melakukan studi lapangan ke salah satu sekolah atau salah satu madrasah ya, madrasah tingkat sanawiyah gitu di Bandung seperti itu, dan melakukan penelitian tersebut pada peserta didik kelas 7 seperti itu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.